kita juga berdoa buat teman-teman yang belum bisa mengikuti, kiranya mereka boleh mengikuti ibadah malam bersama Komsel setiap Rabu malam jam 7. Ya, kita serahkan waktu dan tempat ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kita siapkan hati, waktu, pikiran kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Sebentar kita akan mulai dengan pujian-pujian. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, menyertai kita, memimpin kita dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita serahkan kepada Pak John untuk memulai memuji menyembah. Buka acara kita malam hari ini. Oke, puji Tuhan, saudara, shalom. Bisa dengar suara saya jelas ya? Jelas. Oke, kita mau memuji Tuhan, mari siapkan hati, siapkan pikiran kita, semua teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini, malam hari ini kita akan memulaikan ibadah komsel kita ya. Biar kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kita semua, akan memberikan kepada kita kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan oleh hamba-Nya. Kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul, haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Yes Lord, thank you. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus.
ini, kerinduan kita bersama malam hari ini untuk melayani Tuhan. Waktu kita melayani sangat singkat. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta. Haleluya, yes Lord. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Amin. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan refnya sekali lagi, biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Silakan Pak Hengki. Di surga, saya bukan bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami berkumpul kami Tuhan, biasa Roh-Mu bekerja Tuhan,
lawat setiap kami yang hadir. Siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi tanah yang baik Tuhan, yang siap Tuhan untuk menerima taburan Tuhan. Kami juga membutuhkan Bapak Dokter Tanu Tuhan, yang saat ini belum hadir Tuhan. Kau sertai dia Tuhan, urapi dia, jaga dia, persiapkan dia Tuhan, biar sungguh-sungguh pada waktu ini dapat merupakan firman-Mu Tuhan. Perkataannya Tuhan diurapi oleh Engkau, disertai kuasa Roh Kudus yang akan mengubah hati setiap, yang akan mengubah kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kami undang untuk bekerja dengan bebas. Terima kasih Tuhan, kau juga urapi Tuhan setiap kami Tuhan yang melayani malam ini Tuhan, baik mau ujian akan bersaksi semua urapi Tuhan. Waktu itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, jadi berkat buat setiap kami yang hadir di pertemuan ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita melihat hari-hari ini, saudara, bahwa begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya melihat bahwa ada banyak anak-anak yang hari-hari ini ada di perempatan-perempatan jalan, saudara. Mungkin saudara juga melihat mereka. Dan saudara tahu apa yang terjadi, bahwa mereka ini sekarang ini belum mempunyai tujuan. Mereka hanya ketawa dengan teman-teman mereka, tapi mereka ini sesungguhnya adalah jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Tugas kita untuk menangkap mereka, tugas kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Saya menyanyikan sebuah pujian, mereka perlukan. Haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka mereka perlukan, yes, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, amin. Mereka tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Saudara, hari Minggu waktu ibadah di gereja, Pak Edi Leo bicara tentang anak-anak. Saya tersentuh, saudara, waktu mendengarkan ada puluhan juta anak-anak yang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Kita temukan mereka di lampu-lampu merah, di
diobjekin oleh ibu-ibu untuk mengemis. Mereka perlu uluran tangan kita, saudara. Tiap hari ku temukan, yes Tuhan, mereka yang terhilang, hidupnya tak menentu arah tujuan, dalam tawa mereka, amin, tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Haleluya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Haleluya. Mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Amin. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, haleluya,
lakukan. Tidakkah Kau sadari dia kasih yang mereka Haleluya. Mereka perlukan uluran tangan saudara dan saya. Pak Minardi untuk membuka, mungkin ada yang mau bersaksi malam hari ini sehubungan dengan lagu-lagu yang kita naikkan. Ya, silakan teman-teman jika ada yang mau bersaksi sambil menunggu kehadiran Dr. Tanu untuk mengisi menyampaikan firman Tuhan. Bagi teman-teman kita berikan 1-2 orang untuk bersaksi. Setelah itu kita lanjutkan pujian kembali dan kita akan masuk ke firman Tuhan. Baik teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah Komsel Tegar malam ini. Kita boleh berkenalan, resen atau buka mic-nya, atau ditulis di chat jika ada. Atau teman-teman, jika ada membawa teman baru yang baru pertama kali mengikuti ibadah Komsel Tegar malam ini, boleh diperkenalkan ya. Pak Hengki mungkin di Australia tidak pernah lihat anak-anak yang di traffic light ya. Apakah di Australia ada juga seperti yang di Jakarta, Pak Hengki? Maksudnya apa Pak? Anak-anak apa? Anak gelandangan. Anak-anak yang minta-minta uang di pinggir jalan di traffic light. Oh, mungkin nggak anak-anak ya. Minta-minta ada tapi nggak anak-anak, mesti orang gede. Karena kalau anak-anak nggak boleh keliaran gitu Pak di jalan. Pasti diambil sama pemerintah. Diambil, dicariin rumah, dicari sekolah. Selamat bergabung, Ibu Restika dari Makassar. Homeless juga ada. According to Wikipedia, Ya. a plumber is Kita senang jika Ibu belum ada tempat ibadah yang rutin. Tiap malam Rebo kita boleh mengundang Ibu untuk terlibat bergabung dalam komunitas Tegar ya. Salam juga dengan Bu Stara, apa kabar? Ada yang mau di-sharingkan Bu Stara? Belum ya Pak? Belum ya? Belum. Oke, baik. Ya mungkin kita mau sharing malam hari ini tentang apa yang saya sampaikan tadi ya. Saya masih sampai hari ini saya masih ingat saya membaca buku, mungkin saudara sudah pernah membaca buku Purpose Driven Life ya, yang dikarang oleh Rick Warren. Saya waktu itu tertarik ya membaca buku tersebut karena di bagian akhir ya, dia ceritakan tentang bagaimana waktu ayahnya mau meninggal ya. Dia panggil anaknya, semua pada kumpul semua, dia panggil anaknya, dia bilang, Rick, Warren, please coming. Anaknya tanya, Rick Warren tanya ke papanya, ada apa? Dia cuma kasih tahu, save one more soul, ya, selamatkan satu jiwa. Oh ya, Rick Warren mengangguk. Dia panggil lagi, Rick, save one more soul. Dia ngomong 3 kali, save one more soul, selamatkan satu jiwa. Saudara, di tangan kita nanti saudara, ada yang harus kita bawa kepada Tuhan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Selamatkan satu jiwa. Mari saudara kita lihat anak-anak ini mereka. Saya tidak tahu bagaimana caranya kita mau dengan Pak Minardi. Komsel Tegar ini akan mengambil satu pelayanan.
Kita berbicara kemarin bahwa pelayanan yang kita ambil itu mengunjungi rumah-rumah sakit jiwa. Saya di Manado pernah membuka pelayanan untuk rumah sakit jiwa ya. Mereka itu dalam Matius 5 itu orang-orang yang terhina, orang-orang yang paling hina. Mungkin kalau saudara punya saran, kita mau tahun ini, tahun 2024 ini, Komsel Tegar akan mengambil satu pelayanan, yaitu kami tidak akan mengambil pelayanan ke penjara-penjara karena sudah terlalu banyak orang yang mengambil pelayanan ke penjara. Tapi saya mengusulkan untuk melayani orang-orang yang di rumah sakit jiwa. Mereka itu terbuang, keluarga tidak mau menerima mereka. Mereka sendiri anggap merusak nama keluarga. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang terhina. Mari saudara, mungkin ada saran malam hari ini kita ingin dengar saudara. Apa yang saudara yang ada di pikiran saudara tentang pelayanan-pelayanan yang akan kita lakukan hari-hari ini. Ya, silakan teman-teman. Seperti apa yang dikatakan Pak John, kita perlu input saran dan support serta mendukung. Jika nanti kita akan adakan pelayanan secara outside, kita akan melayani rumah sakit jiwa dan juga anak-anak yatim ya. Jadi kita rindu, kita ingin berdampak lewat komunitas Tegar ini, kita ingin mengabarkan kebaikan Kristus lewat pelayanan kita. Nah itu kalau rumah sakit jiwanya kita sekarang lagi mau lobby, ada di Jakarta yang kita tahu itu di Grogol ya, rumah sakit jiwa. Nggak tahu tempat lain, jika ada boleh dikasih tahu, informasikan. Mungkin ada saran-saran dari teman-teman tentang pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Ya. Ya, malam Pak John. Yo. Malam Pak Mir. Malam. Cuman saya mau lagi di jalan. Saya mau bersaksi Pak tentang yang tema kita ini Pak, aman di dalam Tuhan Pak. Nah, waktu itu saya masih kecil karena ada perbedaan ras dulu kan antara bangsa Cina dan pribumi, maka saya merasa tidak aman. Kalau tidak aman, akhirnya saya terlibat dengan kuasa gelap Pak. Jadi saya tuh punya pegangan. Jadi orang kalau ngeliat saya, auranya beda, orang takut saya. Jadi saya mencari rasa aman saya di situ Pak. Jadi itu saya, padahal saya sudah Kristen. Tapi saya tetap bawa pegangan saya itu ke gereja, dan saya suka ngetes pendeta. Itu membuat rasa aman saya ada. Karena kalau enggak saya bisa diituin orang. Nah, singkat cerita, karena suatu pendeta saya bertobat. Karena saya tidak bisa melawan dia. Nah, saya itu sempat kagum, kenapa kok saya tidak bisa melawan pendeta ini? Karena dia punya Tuhan Yesus. Nah, sejak hari itu, Pak, rasa aman saya berubah. Rasa aman saya taruh di dalam Yesus. Jadi saya membuang semua jimat-jimat saya, kuasa gelap saya, dan saya kembali ke dalam Tuhan. Puji Tuhan. Itu sih Pak dari saya Pak. Saya mau sharing itu aman. Jadi di dalam Tuhan itu saya merasa aman. Semuanya clear. Ya meskipun kita sebagai manusia masih banyak masalah, tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak sia-sia Pak. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Amin. Syukur ya, puji syukur. Kalau memang Bro Akoy hari ini sudah dalam lingkup perlindungan Tuhan Yesus. Karena biasanya, saya tambah sedikit, jika kita memegang kekuatan dari kuasa lain, itu bukan hanya aman, tapi tidak nyaman. Bawahnya panas, hawanya itu, emosinya nggak stabil. Itu yang terjadi. Nah, ujung-ujungnya kita mengalami kutukan. Jadi yang kita sudah mengerti seperti itu, kita akan tinggal. Hanya di dalam pelukan Yesus kita merasa aman. Oke, luar biasa. Silakan teman-teman, masih ada satu lagi. Halo Pak, dari Singapura.
Ya, Iya, malam. Ya, jadi tadi teringat kata Bapak soal anak-anak gelandangan yang ada di lampu merah. Dulu saya di Medan, kebetulan saya tinggal di sekitaran lampu merah itu. Jadi ada beberapa anak yang melakukan seperti itu. Jadi kalau saya lihat Pak, bukan mereka nggak punya orang tua, ada lengkap orang tuanya, tapi malah kadang orang tua itu yang menyuruh anaknya untuk bekerja di lampu merah itu. Dan saya lihat sendiri dengan mata sendiri bahwa ketika udah sore itu anak-anak harus setoran kepada orang tua mereka begitu. Jadi dalam hal ini banyak orang dewasa yang bersedia menjadi orang tua, tetapi belum dewasa untuk mendidik menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah begitu. Jadi bukan hanya anaknya itu aja yang perlu kita jangkau, orang dewasa yang di sekitar di situ juga gitu. Terus satu lagi, ada juga saya lihat itu orang tuanya sangat sangat sayang dengan anak-anaknya, tapi anak-anaknya ini yang sudah rusak oleh lingkungan di sekitar itu. Karena ada beberapa kita bisa bilang itu agen narkoba lah di situ, karena mereka senang kalau barang mereka itu dibeli sama anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan itu begitu. Jadi mereka sudah diperalat. Jadi dulunya anak-anak itu saya lihat sendiri begitu rajin sekolah Pak. Bahkan ada yang sampai juara begitu. Tapi karena hasutan dari orang yang menjual narkoba itu, ya mereka juga ikut-ikutan jadi pecandu narkoba dan akhirnya malas sekolah gitu. Jadi malah nyawa orang tuanya pun terancam oleh mereka begitu. Itu saya lihat sendiri Pak, karena saya terjun langsung juga dulu ke situ untuk merangkul mereka begitu. Jadi ada dua yang harus kita jangkau kalau begitu, orang tuanya atau orang dewasa yang di sekitar situ, dan di situ memang banyak sekali orang-orang yang memantau uang masuk dalam arti kata tidak halal, artinya ya bandar-bandar narkoba gitu. Itu dia kalau soal anak-anak gelandangan tadi. Thank you. Oke, makasih Ibu Nerlin. Ya, memang apa yang disaksikan Ibu Nerlin itu sering menjadi pemandangan kita ya. Anak-anak dikomersilkan. Ya, ada orang tua yang tidak punya pekerjaan atau malas, mereka mengkomersilkan anak-anak mereka untuk melakukan profesi minta-minta di pinggir jalan. Atau anak-anak mereka ini dicekokin dengan narkoba sehingga mereka itu, saya ingat anak-anak remaja dulu itu mereka menggunakan lem ibon ya untuk supaya teler. Dan saudara, sesudah mereka sudah sakau, mereka tidak takut lagi kepada polisi. Bahkan mereka melakukan pencurian, kaca spion dan lain sebagainya. Itu yang banyak terjadi di ibu kota ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama hari-hari ini. Saya melihat dalam Matius 28 ayat 19 ya, Tuhan bilang jadikan mereka semua bangsa muridku. Jadi kepada kita semua ada tanggung jawab ya, kita tidak menjadi orang yang lenggang kangkung ya. Bagi kita semua ada beban yang Tuhan kasih, tanggung jawab kita untuk menyelamatkan, membawa mereka kepada Tuhan. Itu yang saya ingin menghimbau malam hari ini. Silakan Pak Min. Malam Pak John. Masih mute. Pak Gunadi, silakan Pak Gunadi. Malam Pak John. Malam. Ya, tadi saya sudah mendengar Bapak sedang diwacanakan untuk membuat suatu program untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di rumah sakit jiwa. Kebetulan ruang lingkup saya ada Yayasan Gideon ini memberikan Alkitab ke rumah sakit. Saya rasa ini termasuk salah satu yang menjadi sasaran saya ya. Kalau memungkinkan, saya juga ingin dilibatkan dalam hal ini untuk mendukung program ini dan membagikan Alkitab, terutama kepada orang-orang yang sudah mulai kesadaran sudah mulai timbul ya, sudah mulai bisa baca. Juga tadi ada satu program untuk anak-anak yang marginal ya, anak-anak yang dipinggirkan selama ini ya. Saya juga itu bisa menjadi ruang lingkup kita untuk memberikan Alkitab. Nah, memang selama ini saya bolak-balik ke penjara, kayaknya sepertinya penjara itu memang
sudah banyak dihampiri atau didatangi hamba-hamba Tuhan ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga banyak memberikan Alkitab. Tapi kalau rumah sakit jiwa itu sepertinya baru saya dengar hari ini. Kalau memang bisa direalisasikan dengan pertolongan Tuhan, saya mau terlibat dalam ini. Makasih Pak John. Terima kasih Pak Amin, Gunadi. amin. Thank you Pak Gun. Wah, ini kita tambahan lagi ya, Pak Min. Dengan senang hati ya Pak John ya. Kita Ya. punya komunitas yang punya kerinduan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya? Ya, Kita Pak Min, belajar untuk berapa. kita tentukan aja, kita akan adakan pertemuan hari apa, Pak Min, tentukan aja nanti siapa yang ingin terlibat boleh bergabung dengan kelompok kita, Ya. ya, kelompok Tegar untuk Pelayanan khusus. ya, untuk membicarakan tentang persiapan kita ini. Ibu Stara, silakan Ibu Stara mengangkat tangan. Oh iya, shalom semuanya. Shalom Pak Shalom. John. Ya, kalau wanita saya juga mau ya Pak, terlibatkan untuk pelayanan di rumah sakit jiwa. Baik, Untuk Ibu. wanita. Ya, Izin di sana. Ibu Stara posisi di mana, Bu? Saya di Brawijaya, Kebayoran, Oh, Jakarta. Kebayoran. Oke, siap. Nanti Thank kita you. cari waktu Bu ya, kita arrange waktu kapan yang baik ya, kita adakan pertemuan Bu. Nanti ini ada Iya. Pak Gunadi sudah oke, Ibu Stara sudah oke. Ada lagi yang Iya. lain, tolong nanti masukin daftar di dalam grup ya, yang ingin terlibat dalam Kalau Pak Gunadi di mana Pak tinggalnya, Pak? sini Kelapa Gading. Oh, Saya tetangga dengan Pak John, Pak. ya Tiap hari saya ampun. Berarti Kelapa kita Gading, Pak. bisa kopi darat ngopi-ngopi kita, Pak ya. Bisa sekali Pak Min, bisa sekali Pak. Waduh, saya di Mediterani, Pak. Tadi kita baru ketemu Oh Pak iya. John, kita ngopi. Oh ya, dekat sekali Pak. Nanti Iya. ke Hang Tua kita. Kalau nggak kita ke Sirait nongkrong. Baik Pak, siap Pak, siap. Bapak tahu Sirait, Pak? Tahu, cuma Lapo Sirait kan? Tapi Oke, biasanya saya mengurangi makan itu Pak, hewan kaki 4 Pak. Oh gitu. Saya biasanya tapi bisa makan kok bisa. Ada yang nggak ada kaki, ada ikan Mas. Oh ya, apa arsik ya Pak, arsik. Ini Ibu Lita juga mau. Nanti kita arrange waktu ya Pak Min. Oh ya, Bu Lita. Yes, siap. Mungkin setelah saya catat kembali ini dari Manado ya. Ibu Lita sekarang di Depok apa di BSD, Bu? Atau Gading Serpong? Nanti Lagi di Depok. Selamat malam Pak. malam. Semuanya Malam. teman-teman. Sudah Lagi lama di nggak dengar Depok. suara Ibu. Udah kangen ini. Ada kan suka ikut sama Bapak. Satu nama. Nah, Amin. saya di Depok. Ada juga teman saya kemarin dia kasih tahu si Oya, dia di Depok juga. Dia bilang sama saya kalau ada pelayanan di Tegar saya mau ikut gitu. Oh, puji Tuhan. Oke, mantap. Nanti Ibu kasih tahu aja siapa teman. Pengalaman Ya. saya melayani di rumah sakit jiwa di Manado ya. Itu ada sukacita, ada lucu-lucunya, saudara. Ya, jadi kita cerita A, dia nyambungnya ke B. Jadi banyak yang tidak sinkron ya, banyak yang koslet ya. Ada yang pokoknya, nah akhirnya beberapa bulan kita melayani, mereka itu sudah ada yang menjelang bebas ya, sudah sehat, dan kemudian mereka datang beribadah di gereja yang kita buat di Manado itu sudah sembuh puji Tuhan. Dan kita punya program waktu itu, kita ingin mengantar mereka kembali kepada keluarga. Karena mereka ini ditolak oleh keluarga, karena keluarga ini merasa malu punya keluarga yang ada sakit jiwa. Jadi ini memang tantangan yang paling berat. Jadi kita mesti rapikan mereka dan kemudian kita bawa kembali kepada keluarga agar mereka bisa diterima. Dan memang ini tantangan buat kita dalam pelayanan ini. Banyak sukacitanya kalau saudara melayani di rumah sakit jiwa ya, banyak sukacitanya, banyak lucu-lucunya. Pokoknya Ya. pergi dengan senang, pulang dengan bahagia. Gitu. Haleluya. Biasa kita pelayanan hanya di rumah sakit, rumah duka sama rumah ini tahanan. Jadi ini kali-kali kita masuk ke rumah yang konslet sedikit ya. Jadi kita dapat pengalaman baru ini Pak John.
Iya. Oke, kita nyanyikan lagi sebuah pujian ya. Ya. Sebelum kita sambung lagi, saudara mungkin siapkan kalau ada saudara yang ingin mau tambahkan ya. Kita menyanyikan sebuah pujian. Tuhan tolong kepada kita semua supaya kita menjadi berkat hari-hari ini. Kupandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan putihkan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Amin, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Glory. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, ada yang mau tambahkan sebelum Pak belum masuk ya Pak ini, Pak Dr. Tanu. Saudara, nanti saudara yang mau bergabung dalam pelayanan ke rumah sakit jiwa, boleh mendaftarkan di grup ya. Nyatakan di grup, nanti kita daftarkan nama saudara, telepon saudara untuk dihubungi. Kita akan mengadakan rapat pertama di bulan Maret ini ya. Silakan Pak Amin. Pak Amin masih mute kali. Oke, thank you Pak John. Jadi baik, Pak Tan udah masuk Pak John. Hah? Pak Tan udah masuk. Pak Tanu belum masuk, belum kelihatan ya. Saya nggak tahu ya. Oke, baik teman-teman, karena waktu kita masih ada, jika ada yang mau sharing sedikit dengan pengalaman, mungkin kebaikan Tuhan selama tahun 2023, sekarang sudah masuk 2024, kita masuk ke bulan Februari, ke bulan kedua, udah selesai, udah masuk bulan ketiga, dan mau udah masuk bulan keempat ya, cepat sekali, kita nggak terasa. Saya percaya pasti teman-teman kita ada mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saya selalu bersyukur, saya pribadi merasakan ada penyertaan dan pembelaan Tuhan, serta pemeliharaan yang begitu dahsyat. Sampai hari ini diberikan kesehatan, sukacita, dan pengharapan, serta gairah dalam pelayanan di komunitas Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Jadi saya percaya, demikian juga teman-teman, apapun pergumulan kita dalam keluarga, mungkin keuangan, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan, ya kita percayalah Tuhan pasti akan campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu hidup sesuai dengan rencana. Baik teman-teman, silakan jika ada. Atau mungkin ada Pak Min, teman-teman yang ada di sini malam hari ini yang pernah melayani di rumah-rumah sakit jiwa. Oke, sharing. Kembali saya Pak dari Singapura. Ya. Saya ada pengalaman ke rumah sakit jiwa karena bukan saya menemani ibu saya waktu itu. Jadi ibu itu normal sih dulunya. Jadi dia itu guru sekolah Pak, tapi tiba-tiba jadi pendiam begitu. Karena ada yang memfitnah begitu. Jadi tiba-tiba jadi pendiam, nggak mau ngomong apa-apa sampai dia mau bunuh diri. Artinya sudah membahayakan dirinya sendiri begitu. Jadi ketika kami bawa ke dokter, kata dokter kita harus bawa ke rumah sakit jiwa, harus direhab begitu ya. Jadi sebetulnya keluarga takut sih, kasihan begitu ya. Tapi kan kita kadang juga ada aktivitas Pak, harus bekerja masing-masing anggota keluarga kan. Nah jadi akhirnya mama saya dibawa ke sana, ke rumah sakit jiwa, berobat, dan obatnya juga sih mahal Pak. Jadi ada dua macam rumah sakit jiwa ini, swasta sama negeri. Jadi kalau kita mau kamarnya PIP apa memang harus swasta. Jadi memang mahal Pak kalau berobat ke rumah sakit jiwa ini. Dan karena masa lalu kami seperti ini, akhirnya adik-adik saya juga ada yang terpanggil pelayanan untuk orang-orang yang tidak terperhatikan seperti itu. Artinya ada hikmah di balik itu semua begitu Pak. Jadi kebetulan adik saya sekarang di Sumatera itu di Tarutung, itu di daerah terpencil. Kalau di sana banyak juga katanya
yang sakit jiwa seperti itu, tapi karena tidak ada uang, mereka itu harus diungsikan atau di kandang hewan begitu Pak. Karena memang nggak ada uang untuk berobat ke rumah sakit jiwa begitu. Jadi mereka diasingkan keluarga, dipasung begitu. Jadi dalam arti kata rumah sakit jiwa ini pun membantu sebetulnya, membantu untuk keluarga-keluarga yang ada keluarganya seperti itu gitu. Hanya saja ada juga tahap-tahapnya, ada tahap masih bisa dipulihkan, ada tahap memang nggak bisa lagi. Itu kadang kalau di rumah sakit jiwa mereka juga harus tersendiri selnya, harus di kerangkeng begitu. Jadi ya itulah Pak, artinya banyak. Kalau setelah saya beberapa kali ke rumah sakit jiwa itu, sekalian saya volunteer ke situ pada saat mengantar mama saya, banyak hal-hal yang membuat mereka sakit jiwa Pak. Ada yang karena putus cinta, ada karena tertekan oleh suami atau istri mereka, ada juga karena narkoba, ada juga kalau katanya kena guna-guna, tapi saya nggak begitu percaya soal mistik begitu Pak. Jadi ada juga kaitannya dengan tema kita sekarang, bahwa apapun itu kalau jiwa itu hanya ada aman di dalam Tuhan. Memang jiwa ini hanya aman di dalam Tuhan Pak. Jadi puji Tuhan adik-adik semua, karena saya anak paling tua, karena keadaan itu hikmahnya semua kita jadi peduli orang yang seperti begitu Pak. Jadi anak saya yang di Depok juga baru-baru ini ada kunjungan ke rumah sakit jiwa seperti itu. Jadi untuk itu Pak mungkin ada panggilan gitu. Jadi mana tahu nanti butuh juga, mungkin anak saya juga bisa masuk di situ, anak gadis saya. Thank you. Amin, amin. Thank you, Ustaz. Ya, ini Bu Nerlin, saya pengalaman di Manado itu sangat menyedihkan ya, karena keluarga mereka sendiri merasa aib kalau ada anggota keluarga itu yang terkena penyakit gangguan jiwa ya, dan mereka disingkirkan. Jadi seperti terhilang, dibuang begitu. Ini sangat menyedihkan. Saya banyak kali bicara dengan orang-orang itu, mereka katakan, ya saya mau pulang Pak, tapi ibu saya, orang tua saya menolak untuk saya kembali ke rumah. Jadi saya bilang kapan mereka bisa sembuh, bisa dimanusiakan gitu loh, kalau keluarga sendiri menolak. Jadi ini memang merupakan tanggung jawab yang berat ya, kalau kita mengambil pelayanan ke sana. Satu jiwa aja diselamatkan itu ribuan malaikat sorga bertempik sorak. Jadi saya dengan Pak Min ini kita kalau sel Tegar ya, mau mengambil beban untuk pelayanan ke rumah sakit jiwa. Saya tidak terlalu terbeban untuk pelayanan ke penjara karena saya lihat dulu saya cukup lama dalam penjara. Jadi gangguan-gangguan yang ada di penjara itu orang tidak terlalu serius, mereka hanya mencari kiriman makanan dan ya itulah. Tapi kalau rumah sakit jiwa mereka ini benar-benar orang-orang yang perlu kita berikan perhatian khusus seperti di Matius 25. Silakan Ibu Kareri Maria. Shalom, terima kasih Pak John, terima kasih untuk semua dari hamba-hamba Tuhan lain. Saya juga seperti Pak John bilang, kasihan orang yang, karena memang Tuhan lagi cari jiwa-jiwa gitu. Nah kalau jiwa-jiwa ini sudah rusak, ya tugas kita selain, ya kalau kami dari Singapura hanya bisa mendukung dalam doa, jadi pas jadwal pelayanan nanti ke sana, Pak John tinggal informasi kami, supaya kami dukung mungkin dalam doa puasa, supaya lawatan Tuhan mendahului bahkan menyertai. Jadi waktu kalian sampai di sana, biar pekerjaan Roh Kudus yang melawat mereka, dari kesembuhan ilahi, biar Tuhan tanda-tanda yang akan menyertai. Itu saja yang kami bisa kerjakan, karena Tuhan sangat peduli. Satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Jadi kalau jiwa yang rusak, kita orang-orang percaya yang harus bawa pemulihan. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Mariana. Pak Jimmy ada yang mau ditambahkan mungkin pengalaman? Ini Pak Jimmy biasa keluar masuk pelayanan penjara. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Gini Pak, sekedar info, kalau nggak salah Abalov itu punya salah satu adopsi di Tanah Merah, itu rumah singgah yang dipimpin si Paulus, Pak Thomas, itu dia suka
Dia nyari-nyari orang gila di mana, dia tangkap, dibawa ke rumah singgah di Tanah Merah. Itu Thomas ya, Pak Jim? Pak Thomas, betul. Ya. Saya dulu sering ngobrol sama dia, tapi sudah lama nggak punya Dulu nomor di Sunter telepon. kan? Nah, coba Pak Dulu cari kita- informasi dengan Pak Thomas. Dulu kita pelayanan ke tempat dia. Betul, di mana ada orang gila dia datang, dia tangkap Pak, dibawa ke situ. Nah, coba Pak cari informasi dengan Pak Thomas ini karena dia Udah kehilangan konteks saya, nanti saya cari. iya. Kerjasama betul. kerjasama sama dia. Dia memang spesial. Saya baru ingat. Betul Pak. Iya. Dia muridkan di rumahnya, diajak setiap pagi renungan. Ya. Luar biasa memang di hati. Iya, Pak Thomas, betul Pak. Ibu Maria ini bukan tanah merah di Singapura, Bu. Tanah merah di Tanjung Priuk, Bu. Dekat kompleks Pak Akoi. Ya. Oke. Ada lagi Bu Mariana Kare? Kalau ini, Saudara kalau datang ke sana nanti pasti saudara akan menangis lihat mereka. Ya, mereka adalah anak-anak ciptaan Tuhan yang terbiarkan, terpinggirkan. Keluarga mereka sendiri tidak mau mengakui. Bagi keluarga ini, mereka ini adalah aib. Padahal rata-rata gambar diri rusak itu, tertolak itu mereka, kepahitan. Ya. Biarlah ini menjadi beban kita bersama malam hari ini. Saya akan membicarakan dengan Pak Min sebagai koordinator untuk sama-sama kita mendukung ya. Ini ada pelayanan, ini ada kebutuhan dana karena setiap kali kita pelayanan ke sana kita harus bawa makanan ya. Nanti kita akan kumpulkan. Pak John, ya. Pak John, ya. Pak John, sepertinya malam ini peneguhan ini. Peneguhan ada teman-teman yang mensupport. Sepertinya ini harus segera jalan. Ya. Nanti kita survei lokasi dan koordinasi. Ya, ini penting ya. Saya pikir ada Pak Gunadi juga mau ikut, ada Ibu Lita. Nanti didaftarkan di grup ya. Nanti kita akan ketemuan dan tentukan jadwalnya kapan. Pak Jimmy gimana? Bro Jimmy mau ikut? Mana dia? Iya Pak, maju. Maju ya, rapatkan barisan ya. Iya. Ibu Lice. Apa Pak? Ikut ya, nanti pokoknya standby aja. Ya, malam Pak Yugo. Pak Chandra. Oh, itu Pak Chandra bukan Yugo. Adiknya Pak Yugo. Oh, kembaran. Ini silakan jika ada yang mau sharing. Kita tunggu teman-teman sambil menunggu Pak Tan masuk ke ruangan Zoom kita. Iya, ini belum kelihatan, saya lihat-lihat ini belum ada masuk. Mungkin ada saran-saran masukan ya untuk kita bisa bicarakan tentang ini, rencana ini. Pak John, ya. Ada Ibu Oya tuh. Oh ya, Ibu Oya masuk ya. Coba tanya Oya. Oya, selamat malam Bu Oya. Shalom, selamat malam Pak John, selamat malam teman-teman semua. Iya. Malam Ibu Oya. Selamat malam Pak. Iya, Ibu Oya, kita lagi bicarakan, kita Komsel Tegar ini kita harus berbuat sesuatu bagi lingkungan kita. Dan saya dengan waktu kemarin di BR kita putuskan kita akan membuat satu pelayanan yaitu ke rumah sakit jiwa. Saya pernah melayani di Manado dengan untuk melayani di rumah sakit jiwa. Sungguh pertama-tama kita ke sana itu nangis kita karena melihat mereka. Tapi waktu mereka pujian itu luar biasa, mereka lompat-lompat itu kegirangan, penuh sukacita. Kita menangis saja melihat mereka. Puji Tuhan ya Pak John. Iya, saya juga rindu Pak John untuk melibatkan ikut ya. Oke.
untuk melayani karena dulu pernah di Manado sebenarnya sih waktu itu masih belajar Pak John. Iya. Mereka kan ajak ayo kita melayani orang ke sakit jiwa gitu kan, tapi kita waktu itu di rumah, dia sudah 3 tahun di rumah sakit, sudah sering bolak-balik, akhirnya mamanya mungkin kewalahan bawa ke rumah gitu. Nah saya waktu itu masih belajar, jadi saya takut kan, cuman dia baru tamat kuliah bahasa Inggris gitu. Terus ya begitulah dulu kan ceritanya, oh ini dikerjain sama cowoknya lah gitu-gitu di Jogja. Nah ketika kita ada tim itu berdoa, puji Tuhan sih Pak John, saya tidak tahu ya kalau sembuhnya itu dalam jangka berapa lama, tapi waktu saya sudah ke sini itu sudah lama, tahun kira-kira 10 tahun lalu. Sekarang udah pulih, udah normal Pak John, dan bahkan sudah kerja di Papua. Puji Tuhan. Iya. Ibu Oya nggak ada terdaftar di grup Tegar ya Bu ya? Belum kayak Oh iya, belum masuk grupnya. Belum ya. Nanti minta nomor teleponnya Bu Lita ya. Iya, siap. Kalau saya juga belum pernah ya melayani. mau belajar tergerak aja. Iya, saya rindu Pak John. Nanti nanti boleh kita hubungi ya Bu ya. Nanti kita Natal bersama di rumah sakit jiwa. Wah, itu luar biasa. Itu kita pasti akan semua tidak tahan nangis. Oh iya, belum pernah melayani. Cuma melayani. Kalau kita mau berdoa itu tidak boleh tutup mata ya dengan mereka. Iya. Nah, itu dia. Harus buka mata. Ini pengalaman yang seru. Iya. Kasihan juga sih kalau lihat. Waduh, belas kasihan kita tinggi sekali kalau lihat mereka. Benar itu Pak John. Iya, kenapa ya? Karena saya bilang orang tua sendiri, orang tuanya, keluarganya sendiri itu merasa aib membuang mereka. Iya. Dan kalau keluarga itu ditanyakan, ada nggak yang sakit? Mereka sembunyikan, mereka tidak mau jawab kalau ada keluarga mereka yang dirawat di rumah sakit jiwa. Waduh, kasihan benar-benar. Mereka terhilang. Itu kenapa Pak John seperti itu Pak John? Pak John, kenapa seperti itu keluarga merasa aib kalau jika ada keluarganya sakit jiwa? Karena kalau ada orang pacaran mau ambil salah satu anaknya, dia bilang ini keluarga ini ada turunan. Orang Manado bilang ada turunan. Mereka tidak mau dicap image-nya bahwa ini keturunan ada orang sakit jiwa itu. Orang Manado suka bilang kan ada turunan ini. Aduh. Sebenarnya itu justice, penghakiman. Belum tentu semua mereka memiliki keturunan sakit jiwa. Ya itulah. Orang-orang kita kan orang Jawa bilang bibit bebet bobot itu yang bahaya tuh. Jadi Ibu Stara nih mau ikut juga. Nanti didaftarkan, Fernando daftarkan ya. Ada Ibu Oya, Ibu Lita, Ibu Stara, Pak Gunadi, Pak Jimmy, siapa lagi? Pak Richard ya? Oh Pak Richard, oh ya Pak Richard. Waduh, Pak Richard ini butuh sekali ini Pak Richard. Wow, puji Tuhan, Pak Richard ikut. Dibutuhkan itu tenaganya. Nanti jadi pengawas, jadi pengawal. Jadi pengawal. Ini kabar Pak Richard sudah lama tak besuk. Saya kawal Pak Minardi sama Pak John aja lah. Kawal Pak John sama Pak Minardi lah. Siap. Oke. Saya bawa mobil. Saya antar mobil. Sopirin boleh. Pak John, kira-kira kapan itu? Kita mau rapat dulu, mau tentukan rapat koordinasi dulu. Iya, kira-kira rapat kurang lebih sekitar tanggal 10 ya, tanggal 5 saya di Manado sampai tanggal 8, baru 9 udah balik. Tanggal 15 saja Pak John. Hah? Tanggal 15 hari apa ya? Di atas tanggal 10, di atas tanggal 10. Ya, nanti siapa yang akan menghubungi rumah-rumah sakit jiwa untuk kita minta waktu untuk ketemu mereka dulu.
Jadi kita cari masukan mereka jam-jam berapa, hari apa yang bisa kita layani. Rumah sakit mana Pak John? Grogol. Grogol. Kita cari lagi tempat-tempat lain, Pak Cat. Oke. 15 hari Jumat. Coba. Nanti saya kasih informasi kalau saya bisa approach kapan kita dapat jadwal di sana, bisa baru kita laporin ke Pak John. Duluan siapa lah? Ya toh? Iya. Pak John, 11-12 itu cuti bersama Ramadan. Hah? Cuti bersama. Cuti bersama dalam rangka apa? Ramadan, puasa. Nggak apa-apa kan mereka puasa, kita rapat. Puasa. Oh, yang nggak, maksud saya pas itu hari libur puasa kita bisa bikin pertemuan. Oh iya. Karena cuti. Iya. Cuti kan gampang. Kelapa Gading aja ya, daerah Kelapa Gading ya Pak Richard. Iya. Bulita. Kelapa Gading nanti kita kondisikan. Iya, nanti saya siapkan nasi kuning. Mantap. Nasi tumpeng. Manado. Nasi tumpeng. Iya. Pak John, naikkan 1 pujian ya Pak John biar segar kita. Hah? Mau pujian ya? Naikkan 1 pujian lagi biar segar kita. Masuk ruang Maha Kudus. Pak Tanu belum ada kontak lagi ya? Hah? Pak Tanu belum ada kontak? Belum ada ya? Lupa kali? Enggak, dia lagi dinner. Udah 8:30. 8:20. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. 'Ku
Sebab namamu kudus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya, Belum masuk juga ya Pak Tanu. coba mungkin di ini Pak John kasih tahu lagi ingat ini. Iya. Oh, ini udah WA saya. Malam Pak John, saya minta maaf saya masih dinner dan diskusi dengan para Vice President Freeport. Apakah bisa tanpa saya Pak? Karena masih diskusi dengan mereka. Saya ada di Timika, Tembagapura. Oke, berarti kan beliau tidak bisa lagi. Kita diskusi aja malam hari ini ya. Tentang temanya beliau. Cukup amin. Pak Chandra, silakan Pak Chandra kalau bisa gabung Pak. Tema diskusi kita malam hari ini. Aman dalam tangan Tuhan. Aman dalam taman. Coba dicari kita diskusikan malam hari ini ya. Ya, perasaan aman dalam tangan Tuhan itu sudah sesuatu yang pasti. Namun implementasinya itu tidak segampang itu ya. Jadi kita coba bahas sama-sama ya. Ada Ibu Stara juga sini. Ada teman-teman kita yang ada hamba Tuhan di sini, Pak Rudi. Pak ini ada kan masih ya? Pak Rudi. Ada ayatnya di 1 Tawarik 22:18. Ya. 1 Tawarik 22:18. Dikatakan 1 Tawarik 22:18. Ya, silakan coba dibaca Pak Amin. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Jadi di sini katakan bahwa kita diingatkan bahwa Tuhan Allahmu menyertai kamu, yang telah memberikan karunia keamanan ya kepada kita di segala penjuru ya. Jadi itu dikatakan bahwa ada sebuah jaminan, ada sebuah perlindungan saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan dikatakan bahwa ditegaskan tanganku sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat. Jadi saat kita bersandar kepada Tuhan, otomatis kita diberikan satu keperlindungan yang dimana Tuhan sendiri yang bekerja, yang menjaga dan melindungi kita. Nah itu yang saya boleh sampaikan ke teman-teman. Ya mungkin jika ada, jadi katakan sekali lagi bahwa ada perlindungan, ada penyertaan karena kasih karunia Tuhan mengarunia kita. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, kita nggak usah khawatir, karena di Mazmur 91 juga katakan bahwa apapun 1.000 rebah, 10.000 rebah di tangan kiri kanan kita tetap Allah tetap yang menyertai kita. Jadi itu sebagai pembuka ya, kalau memang tema hari ini aman di dalam pelukan Tuhan. Silakan teman-teman, jika ada yang mau sharing atau dapat sesuatu. Saya bantu Pak Min. Ya, silakan Bu. Saya belum pernah
pelayanan ke rumah sakit jiwa, tapi di dalam pelayanan kesehatan yang saya jalanin, saya sering bertemu dengan orang-orang yang bermasalah dengan kejiwaan ya. Ya, sesuai dengan tema aman di tangan Tuhan, dan kebetulan juga ada rencana kerja dari Tegar untuk melayani di rumah sakit jiwa. Memang nggak mudah untuk melayani orang, ya kalau saya selalu bilang jiwanya sakit gitu ya. Saya pernah melayani di Purwokerto, ada di salah satu sekolah geologi ya, di sana kita mengadakan pengobatan gratis. Di antara yang mengantri ada salah satu ibu menemui saya, dia bilang bisa bantu anak saya perempuan, namanya Henny. Saya bilang apa yang terjadi? Dia selalu marah-marah, mau bunuh diri, dia selalu lempar apapun, jadi kamar harus dikosongkan dan anak itu dikunci di dalam kamar. Jadi kasihan, jadi saya telusuri, saya tanya penyebabnya apa. Ternyata anak itu pernah kuliah, tapi di dalam kampusnya dia bertemu dengan salah satu orang yang, ya maaf ya, di salah satu agama yang memang agak berbeda lah, ekstrim. Sampai anak itu seperti kayak dihipnotis, selalu patuh sama laki-laki itu, sampai minta menikah. Nah, entah bagaimana orang tuanya tidak setuju. Akhirnya anak ini jadi sakit jiwa. Depresi nah, pada dia. saat sudah sakit, ya setelah dia menjadi sakit jiwa begitu, orang tuanya menjodohkan dengan salah satu orang di desanya. Nah, masalah kedua terjadi. Ya, cuma hitungan 1 bulan, suaminya menceraikan anak itu, Henny itu. Nah, karena mereka bingung juga seperti yang tadi dibilang, malu menghadapi anak yang sakit ini, malu dengan saudara, tetangga, dan sebagainya. Dia minta tolong agar anaknya dirawat oleh saya, minta dibawa ke Jakarta, ke Depok. Ya, saya menyetujui karena kasihan. Dan Henny ini cantik sekali, baru sekitar umur 21-an. Saya bawa ke rumah, yang tadinya nggak mau ngobrol apa, dia mulai bicara. Saya ajak bicara, saya kasih perhatian. Tapi saat itu anak saya masih kecil-kecil, saya nggak bisa kasih dia waktu terlalu lama tinggal di rumah. Karena saya juga nggak bisa istirahat, harus temani dia. Jadi kita ngobrol, dia ya puji Tuhan membaik, bisa berkomunikasi, terus kita ke rumah saudaranya, dia mulai ini dan mulai membaiklah, jiwanya mulai sehat. Nah, yang jadi masalah, kita selalu fokus pada orang yang sakit jiwanya, tapi kita lupa bahwa orang sekitarnya harusnya juga yang terdekat sama dia membantu. Nah, ini kedua orang tuanya yang selalu mendikte dalam hidupnya, yang mengatur kehidupannya, seperti itu. Saya nggak tahu lagi cerita selanjutnya, tapi saat saya lepaskan dia untuk kembali ke orang tuanya, itu posisinya sudah membaik. Tapi selanjutnya saya nggak pernah tahu. Tapi di dalam pengobatan saya sering bertemu banyak jiwa-jiwa yang sakit, yang terutama adalah tidak mendapatkan rasa aman di dalam rumahnya sendiri dari orang-orang terdekatnya, seperti itu. Ya, jadi memang agak berat menangani orang-orang dengan sakit jiwa. Cuma tugas kita akan berat karena saya tahu ke depannya setelah bulan Maret tanggal 20 itu akan ada banyak orang yang sakit jiwa yang baru-baru ya. Jadi bukan cuma di rumah sakit jiwa, cuma di lingkungan kita, kalau kita dengar apa segala, ya kita juga harus bantu mereka, Pak. Seperti itu. Mereka pasti butuh kita, perlu didengarkan. Itu. Jadi ya kalau mengobati orang sakit jiwa, ya cari tahu dulu lah penyebabnya apa. Gitu. Untuk menarik dia, untuk mengikut Yesus, itu perlu waktu lama, Pak. Jadi perlu diprogramkan, mungkin tidak hanya sekali visit,
entah seminggu sekali, seperti itu. Bekerja sama dengan dokternya, bekerja sama dengan orang tuanya kalau dia sudah keluar. Karena banyak yang sudah sembuh 2-3 bulan kemudian masuk lagi. Karena kasusnya ada masalah di dalam rumah yang belum diselesaikan, yang membuat orang tersebut sakit kembali. Seperti itu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Oke, thank you Bu Litsa buat ini informasi dan pengalamannya. Ya Sama-sama, benar Pak. sih. Jadi yang jelas kita bawa dalam doa, kita minta tuntunan pimpinan serta hikmat dari Tuhan dan Roh Kudus, supaya setiap langkah kita dalam tuntunan pimpinan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Bagian kita adalah kerinduan, mau meresponi kebenaran firman Tuhan dan memanifestasinya dalam bentuk pelayanan kasih. Jadi kita percaya jika itu suatu kerinduan, apabila kita sepakat melakukannya dengan hikmat dan kekuatan pimpinan Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan campur tangan dan mendatangkan kebaikan dan kemurahan. Ya, intinya kita sepakat sehati untuk sama-sama turun dan melakukan bersama. Nanti dukung doa aja ya kita Bu Litsa dan teman-teman. Iya, Pak. Supaya ada kemudahan, ada satu kelancaran bagi kita semua. Karena kita mau lewat bentuk pelayanan ini bukan untuk kemegahan diri, tapi biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Kalau 3, 2, 3, apapun yang kita kerjakan, semua itu seperti untuk Tuhan. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada mau tambahan? Ini ada kawan saya nih, Pak Denny Tatara, hamba Tuhan dia. Beliau bersedia nggak ini Pak Denny gabung di pelayanan ke rumah sakit jiwa? Ya, selamat malam Kate, malam baik Om John. Yo. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, terima kasih sudah bisa izinkan bisa ikut gabung di Komsel Tegar, dan minggu kemarin saya ikut tapi mohon maaf tidak selesai, dan malam ini juga bisa gabung, dan luar biasa kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya mengikuti bagaimana satu rencana, dan saya percaya semua Tuhan yang atur ya. Dan ya mungkin dalam perkenalan ini ya sedikit kesaksian. Puji Tuhan, karena juga sama-sama ada kerinduan untuk melayani orang-orang yang sakit jiwa. Saksiannya ya 16 tahun yang lalu saya memulai pelayanan di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Itu dimulai dengan orang yang boleh dikatakan setengah gila juga. Orang gila setengah gila. Jadi mohon maaf, dia sempat 3 kali menikah. Terakhirnya dia menikah itu dengan orang asli sini, daerah di komplek kami di daerah Babelan. Dan luar biasa ya, kami layani, mulai melayani, dan dimulai dengan satu jiwa ini yang memang dia gila. Nah ini juga tadi ada istri saya di samping, dia langsung sempat tadi bilang keingat waktu pelayanan awal. Tapi luar biasa ya, sementara kami ibadah tiba-tiba dia bikin segala macam lah. Tapi ya kami tetap terus setia melayani, Tuhan jamah dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Dan kesimpulan kesaksiannya, pelayanan terbangun di tempat kami ini sampai saat ini boleh bertahan, dan Tuhan terus buka jalan. Dari kami memulai dari satu jiwa, banyak yang orang-orang kenal dalam pelayanan, dan saya boleh katakan dia juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pencim ini, yang memang saya boleh katakan juga awalnya memang dia sudah bukan cuma stres berat, memang sampai boleh katakan gila. Dengan caranya seperti itu, ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan, dan itu juga proses waktu yang panjang ya.
dia dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, dan menyampaikan pelayanan kami di tempat ini, dia saksikan kepada orang-orang ya lewat satu orang ini, sehingga pelayanan kami jadi ada orang-orang yang kenal, dapat informasi karena dia tinggal di pinggir jalan raya di depan perumahan kami. Dan saya lihat memang luar biasa di situasi seperti itu. Ya, orang yang boleh dikatakan tadi memang saya sedikit saksikan dia sampai ya ada maknanya kan, sampai dia 3 kali menikah, terakhirnya dia menikah dengan ada haji yang ada di daerah orang asli di sini, dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan dia menjadi saksi dalam tentunya pelayanan. Dan sedikit saya mau sampaikan, katakan bahwa di situasi seperti itu ya sudah segala macam lah yang boleh dikatakan keadaannya waktu itu, tapi itulah Tuhan, kasih karunia Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan. Justru orang yang kami layani, mulai dari pelayanan dari jiwa yang satu jiwa, dan boleh dikatakan ya dalam kondisi keadaan seperti itu justru Tuhan pakai, dan kami boleh sampai sekarang boleh ada dalam pelayanan, dan pelayanan boleh berjalan terus, dimulai dari satu orang ini, satu jiwa ini yang boleh dikatakan ya tadi saya pakai bahasa memang stres dan gila, tapi dalam situasi keadaan seperti itu Tuhan panggil dia jadi berkat. Ya memang sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, tapi beberapa tahun yang lalu pelayanan dimulai dari satu orang ini, dan ya luar biasa lah, dalam keadaan apapun terhilang tapi Tuhan pakai. Saya percaya juga Bapak Ibu yang ada di Komsel Tegar ini akan juga Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Tadi saya dengar tertolak, terluka, tadi Om John bilang juga di Manado. Ya memang seperti itu, sepertinya ada penolakan, tapi dalam kondisi yang sulit, orang-orang yang kita mau jangkau, melayani, pasti mereka juga sangat berharga jiwa mereka di mata Tuhan. Tadi ada pertanyaan dari Om John, ya saya siapkan waktu untuk bisa ikut untuk melayani. Terima kasih. Dan berkati, makasih banyak. Terima kasih Pak Dani. Shalom, selamat malam. Malam Pak Tanu. Tanu udah masuk ya? Malam Pak John. Malam Pak Tanu. Iya, maaf saya sangat-sangat telat Pak. Ini saya baru selesai. Nggak masalah Pak. Dengan sukacita kita menunggu kehadiran Bapak. Iya, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian karena saya lagi ada di Freeport, jadi baru selesai tadi, baru dinner dengan para vice president di Freeport. Jadi karena ngobrol, bicara tentang karakter segala macam, dan mereka akhirnya kami baru selesai. Iya. Ya apa-apa Pak Tanu, kita tadi membahas Komsel Tegar ini Pak, saya tambahkan dikit Pak. Kita rencana pelayanan tahun 2024 ini mau ambil satu pelayanan Pak, yaitu mau melayani orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa. Jadi Matius 25 ayat yang terakhir dikatakan, orang yang paling hina, kalau kita bisa melayani orang-orang yang paling hina itu, kita sudah melayani Tuhan. Saya pernah punya pengalaman pelayanan di rumah sakit jiwa di Manado Pak. Itu memang tantangan dan ya banyak suka dukanya, banyak sukacitanya kalau saya bilang. Karena kita melayani dengan hati yang gembira gitu loh, melihat tingkah laku mereka. Nah ini kita lagi membahas, tadi sudah ada beberapa orang yang terpanggil untuk ikut melayani dalam tim Komsel Tegar. Wah, puji Tuhan Pak John. Iya, jadi itu yang kita sedang bahas tadi sambil menunggu Pak Tanu. Mungkin Pak malam ini Pak, karena waktunya ya nggak apa-apa Pak John. Waktunya kita undur Pak ya. Nanti berikutnya Pak ya. Kita jadwal lagi Pak ya. Iya, saya minta maaf Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa Pak. Apa Pak? Tenang aja Pak. Cara Tuhan ini lain Pak. Jadi
dengan terlambatnya Bapak justru muncul ide-ide ini yang kita akan sudah wujudkan nanti dalam bulan Maret ini kita akan ada pertemuan. Sudah ada 11 nama Pak John yang terdaftar. Nah ini kita ada tim akan melayani khusus ke rumah-rumah sakit jiwa Pak. Sangat senang Pak kalau boleh diizinkan saya siap membantu mengequip teman-teman yang akan melayani rumah sakit jiwa dari sisi bagaimana menangani orang-orang dengan mereka belajar untuk mengenali perilaku-perilaku orang dan bagaimana orang-orang yang sakit jiwa ini bisa disembuhkan. Karena orang sakit jiwa ini pasti kehilangan 3 kebutuhan jiwa yang mereka selama ini alami, yaitu dikasih, dihargai, dan dipercayai. Nah ini kita bisa support buat teman-teman yang mau melayani, kita ajarin how to-nya sampai mereka itu punya apa namanya, teman-teman punya skill yang lebih lagi dan bisa melayani lebih maksimal lagi Pak. Amin. Ya memang ini kalau orang-orang yang sakit jiwa ini Pak, mereka pertama sikap penerimaan dari kita, dari orang tuanya itu yang hilang di mereka Pak, sehingga keluarga itu, dan kedua ini keluarga ini herannya merasa aib kalau ada satu anggota keluarganya yang ada gangguan jiwa. Karena ini yang paling bahaya hari-hari ini, keluarga itu sulit menerima kenyataan itu dan mereka itu diasingkan, sepertinya dibuang Pak. Nah ini orang-orang yang merasa termarginalkan ini yang sulit untuk sembuh Pak, kecuali ada orang yang mau menerima mereka Pak. Jadi sikap kita yang mau menerima mereka sebagai keluarga baru itu yang jalan satu-satunya untuk bisa cepat memulihkan kesembuhan buat jiwa mereka. Iya, betul Pak John, betul Pak John. Iya. Aduh, thank you nih kalau Dr. Tanus siap untuk mengequip kita. Siap Pak, saya siap untuk mengequip. Tadi 3 poin tadi apa Pak? Kasih, dikasihi, dihargai, dan dipercayai Pak. Oke. Ya, ini hilang dari mereka Pak. Jadi saya berharap bahwa nanti kita, waktu pelayanan kami di sana Pak, ada anggota-anggota kami itu peluk mereka Pak, waktu didoakan mereka peluk, dan mereka orang-orang yang sakit jiwa ini menangis Pak. Dia kasih kesaksian memang agak belepotan ya, dia bilang dia baru pertama kali ini ada orang yang mau meluk mereka. Jadi memperhatikan mereka, jadi dan itu sembuh. Orang itu setelah pelayanan kita beberapa kali, mereka pulih. Nah repotnya Pak, waktu mau kembalikan ke rumah keluarga, ini yang repot Pak. Keluarga rejected, tidak mau menerima. Iya. Iya. Jadi. Iya, bagaimana Pak John? Ya, jadi kita waktu itu sudah kepikir Pak. Cuman belum terwujud Pak. Kita mau cari satu tempat Pak, satu tempat yang mau bangun di daerah pegunungan, mau buat asrama buat mereka Pak. Jadi mereka di alam bebas gitu, mereka bisa bercocok tanam. Pikiran mereka lebih jernih karena ada yang memperhatikan Pak. Jadi ini salah satu penyembuhan. Nanti kalau dia sudah benar-benar ini, baru kita mulai mengadakan pendekatan dengan keluarga untuk bisa mengadopsi dia kembali. Wah, luar biasa Pak John. Itu rencana saya Pak ke depan, bahwa mereka harus dibawa di satu tempat yang benar-benar baru. Kita harus membuat mereka itu merasa ada sikap penerimaan Pak. Iya, betul. Dihargai. Iya, karena mereka itu tertolak Pak. Itu kalau di puncak, di pegunungan itu udaranya segar, sejuk. Iya. Jadi biar mereka kasih kegiatan Pak, dan kita selalu mengapresiasi orang-orang seperti itu Pak, harus diapresiasi selalu Pak. Betul Pak. Kamu bisa bikin ini, bisa bikin bercocok tanam, bisa menggambar. Nah, langkah kedua baru kita pendekatan dengan pihak keluarga agar dia diterima kembali dengan keluarga. Ini problem yang cukup rumit Pak.
Iya sih Pak, betul. Bahkan kalau misalnya kita bisa pendekatan dengan keluarga dan keluarganya bisa mengenal Tuhan lewat pelayanannya kita Oh dan yes. ininya diterima, wah itu sangat luar biasa Pak. Goalnya Iya. ke sana, Pak. Kalau anaknya dipulihkan, keluarganya pasti dia bisa lebih respect. Betul, betul. Ya, Nanti tolong kita dukung dalam doa, libatkan. Pak. Siap Pak. Nanti kita mau pertemuan pertama, Pak. Saya akan hubungi Pak Dr. Tanu ya nanti siapan waktunya, Pak ya, untuk mengequip kita di satu tempat ya. Siap Pak, siap. Ini ada Pak Min, ada tanggal libur nih Pak Min. Yang mulai puasa ini, kita kan nggak puasa Pak. Tanggal 11-12 libur, buka puasa. Ya, kalau puasa kan sore sama buka, kita siang jangan sore, padat. Ya kita mulai dari pagi aja. Nanti saya cari tempat, kita dari pagi, siang nanti siapkan konsumsi untuk kita sama-sama. Untuk sementara itu Pak di Kelapa Gading Pak ya. Iya. Sementara request di Malakatos, tempatnya Budi Setiawan kemarin. Iya. Oke, Pak Tanu, waktunya itu kan ada ruang khusus. sudah mau selesai. Siap Pak, nggak apa-apa. Pak Tanu kita jadwalkan lagi Pak ya, minta maaf nih Pak. Nggak apa-apa Pak, saya yang minta maaf karena saya sangat telat banget. Iya, nggak apa-apa Pak, kita jadwalkan. Kita minta Pak Tanu doakan, teguhkan biar planning kita ini, pelayanan kita di berkenan di hadapan Tuhan. Siap Pak, siap. Oke, sampai hari ini sudah 11 orang tercatat di tangan saya. Nanti kita akan bikin grup PIC untuk pelayanan kasih. Iya. Oke, Pak Tanu bisa doakan kami Pak. Siap Pak. Oke, izinkan saya berdoa Bapak Ibu. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini di mana kami boleh Tuhan mengalami Tuhan, kesaksian dan kesaksian, dan kami boleh mengalami Tuhan semua kebaikan Engkau dalam setiap hidup kami yang ada di Zoom ruangan ini Tuhan. Bapak kami bersyukur juga Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang dimulai Tuhan dari isi hati-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, itu juga Tuhan Engkau yang akan memproses dan Engkau juga yang akan mempersiapkan semuanya menjadi baik dan berjalan dengan baik Tuhan, dan itu juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat rencana dari Komsel Tegar ini Tuhan, mereka akan membuat Tuhan pelayanan buat orang-orang yang sakit jiwanya Tuhan, yang ada di rumah sakit jiwa. Bapak kami berdoa Engkau mempelengkapi Tuhan setiap teman-teman, setiap rekan-rekan yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani orang-orang yang sakit jiwa ini Tuhan, yang ada di rumah sakit atau dimanapun Tuhan, Engkau percayakan untuk mereka tolong, untuk mereka bantu. Bapa kami percaya Engkau juga mempersiapkan dan melengkapi mereka, baik itu secara kompetensi, baik itu secara talenta, dan juga Tuhan akan membangun dirinya setiap teman-teman yang melayani Tuhan memiliki hati yang semakin memiliki hati dan empati yang lebih mendalam lagi Tuhan, sehingga setiap mereka yang sedang dilayani ini Tuhan tersentuh dan mereka bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Dan kami percaya Tuhan melalui pelayanan ini Tuhan, mereka percaya kepada Engkau, mereka menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa juga Tuhan, bahkan bukan mereka saja yang sakit, tapi juga keluarga mereka yang sudah membuang orang-orang yang sakit ini, mereka juga tersentuh dan mereka juga bisa mengalami Kristus, mereka bisa mengalami Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga boleh percaya kepada Engkau buat mereka yang belum percaya kepada Engkau. Ataupun mereka yang sudah percaya Engkau tapi mereka masih hidup dengan diri mereka sendiri, tapi mereka boleh ngalamin pemulihan, boleh ngalamin perubahan dan pertobatan. Tuhan, hari ini Tuhan,
kami bersepakat dan kami berdoa, Engkau menyediakan semua Tuhan keperluan, kebutuhan yang akan digunakan Tuhan, baik itu dari segi daya, baik itu dari segi dana, maupun juga dari segi waktu Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang sediakan dan Engkau cukupkan semuanya. Kami berdoa juga Tuhan buat tempat rehabilitasi Tuhan, dari mereka yang sudah disembuhkan dan mereka diizinkan keluar. Kalau mereka tidak diterima, ada pusat atau tempat di mana mereka boleh beristirahat Tuhan, untuk mereka juga boleh mereka juga boleh berdaya guna Tuhan, mengembangkan diri mereka, mengembangkan potensinya mereka, supaya mereka juga Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang dekat dengan mereka, dan orang-orang yang dekat bisa melihat bagaimana mereka yang setelah sakit jiwa ini mereka sudah disembuhkan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang produktif. Tuhan, Engkau cukupkan semua keperluan yang kami gumulkan, kami doakan, dan kami percaya Engkau sudah menyediakannya Tuhan, jauh sebelum kami berseru dan berdoa dan meminta kepada Engkau pada saat ini. Tuhan, kami klaim semuanya dengan iman kami, dengan percaya kami kepada Engkau bahwa semuanya sudah terjadi dan kami siap Tuhan untuk melayani. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di dalam Komsel Tegar ini Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu yang di dalam Komsel Tegar ini Tuhan, Kau berikan hati yang lebih lagi Tuhan, untuk keluar untuk melayani jiwa Tuhan, supaya bukan nama kami yang dipermuliakan, tapi nama Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami bersepakat dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak John, Pak Winardi. Oke, thank you, Dr. Tanu, buat doanya. Kita percaya, dengan iman kita katakan, Tuhan sudah menyediakan apa yang lebih dari yang kita doakan. Amin. Dan semoga ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti apapun yang terjadi, pasti yang terbaik yang Tuhan terjadi. Kita prediksikan untuk tanggal 11 itu hari libur Waisak. 12 itu start puasa perdana. Sementara gimana Pak John? 11 atau 12 sudah di Jakarta ya? Halo? Iya Pak John? Tanggal 11 ya? 11 itu Senin, Iya. 12 Selasa. Iya, tanggal 11 kita ketemu deh ya. Nanti tempatnya kita 11, ya? kabarkan lagi di grup ya. Ya. Ya, semoga 11, Pak tanggal 11 atau tanggal 12? Tanggal 11 lah ya. Pak Tanu bisa ya. Ya Pak. Kita mulai jam 10 ya. Kita mulai jam 10 sampai dengan selesai ya. Itu pas liburan. Iya. Ya. Ya, Ibu Lita, Ibu Oya, Pak Richard. Di Kelapa Gading. Tempatnya Iya. di Kelapa Gading. Pak Ya Denny. baik Pak John. Ya. Kalau misalnya tempat butuh tempat, nanti di Mahaka juga ada tempat Pak. Kita juga bisa pakai buat diskusi, training juga bisa pakai. Oke. Gitu. Mahaka Bisa ya? kapasitas kurang lebih 15 orang bisa sih. Di mana itu Pak Mahaka? Mahaka Di yang Mahaka. itu loh. Sport mall. Iya. Tempatnya kami, tapi ada ruang sebelahnya Ya, yang kosong yang kita bisa pakai Pak. Pak Benyamin. Bukan di hotelnya kan, di luar ruku. Bukan di hotelnya Pak, di spot mallnya. Nah, situ ada Tempat restoran. Pak Benyamin juga itu. Kita bisa makan siang di situ, minum kopi juga. Iya, betul. Iya, di samping itu ada di samping. Iya. Oke, kita putuskan tanggal 11 ya. Ya. Tanggal 11 mulai jam 10 ya. Siap. Ya, Pak Denny bisa ikut. Nanti kita kasih Sherlock ya. Iya. Oke, teman-teman, Ibu Oya, Pak Richard, Ibu Lita, Ibu Stara yang sudah ingin bergabung ya, nama-namanya nanti Pak Min catat, bikin grup aja Pak Min. Oke. Bikin grup baru. Saya sudah catat. Ya, nama-namanya ada total lebih kurang 11 orang sampai 12 orang.
Pas 12 orang. Oke. Wah, tinggal cari siapa yang jadi Yesus ya, Pak. Oke, tentunya Yesus sendiri yang memimpin kita. Iya. Siap. Amin. Oke, Pak Dr. Tanu, Oke, terima kasih banyak ya. Dr. Tanu Ya, ya. terima kasih Pak Pak. Gunadi, Buat doanya. terima kasih Pak Gunadi. Thank you semuanya. Tuhan Ya, berkati siap, ya. Pak John. Tuhan berkati.